Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nwidaya Ramawati dari kelas IT 301. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester mata kuliah sistem operasi. Berikut adalah soal ujian akhir semester. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dari sistem operasi. Yang kedua, sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Yang ketiga, gambarkan skema dasar sistem komputer. Yang keempat, jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Dan yang terakhir, jelaskan langkah-langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Pilih salah satu. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dari sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sebuah program komputer yang mengelola dan mengontrol semua sumber daya perangkat keras hardware dan perangkat lunak software pada sebuah komputer. Sistem operasi bertindak sebagai penghubung antara aplikasi atau program yang dijalankan dengan komponen perangkat keras seperti prosesor, memori, disk, dan perangkat input atau output lainnya. Sistem operasi juga menyediakan antarmuka pengguna untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan komputer. Fungsi dari sistem operasi. Secara umum, sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi atau program yang dijalankan dengan komponen perangkat keras pada sebuah komputer, sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan komputer dan memastikan bahwa sumber daya perangkat keras digunakan secara efisien dan aman. Beberapa fungsi dasar sistem operasi adalah mengelola memori dan sumber daya sistem, menjalankan dan mengelola aplikasi, mengatur dan mengakses file dan direktori, mengelola jaringan, dan menangani input atau output perangkat keras. 2. Sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Karakteristik sistem operasi dan open source. Yang pertama, ada kode sumber terbuka. Sistem operasi open source memiliki kode sumber terbuka, yang artinya dapat diakses dan dimodifikasi oleh pengguna atau pengembang. Yang kedua, gratis. Sistem operasi open source biasanya tersedia secara gratis untuk diunduh dan digunakan oleh siapa saja. Kemudian, komunitas pengembang. Sistem operasi open source memiliki komunitas pengembang yang besar dan terbuka, yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan fitur dan kinerja sistem operasi. Kemudian, lebih fleksibel. Sistem operasi open source lebih fleksibel karena dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna atau organisasi tertentu. Kemudian yang terakhir, lebih aman karena sumber kodenya terbuka. Sistem operasi open source cenderung lebih aman karena banyak pengembang yang terlibat dalam pengujian keamanan dan identifikasi celah keamanan. Karakteristik sistem operasi closed source. Yang pertama, kode sumber tertutup. Sistem operasi closed source memiliki kode sumber tertutup yang tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh pengguna atau pengembang. Kemudian berbayar. Sistem operasi closed source biasanya dijual dengan biaya tertentu, meskipun ada juga yang tersedia secara gratis untuk digunakan. Dikembangkan oleh perusahaan. Sistem operasi closed source umumnya dikembangkan oleh perusahaan atau vendor tertentu yang memastikan fitur dan kinerja sistem operasi. Kemudian kurang fleksibel. Sistem operasi closed source kurang fleksibel karena tidak dapat dimodifikasi atau disesuaikan dengan kebutuhan pengguna atau organisasi tertentu. Dan yang terakhir, keamanan. Perusahaan atau vendor biasanya mengambil langkah-langkah keamanan untuk mencegah celah keamanan dan memperbaiki masalah keamanan secepat mungkin. Yang ketiga, gambarkan skema dasar sistem komputer. Skema dasar sistem komputer. Dalam skema dasar sistem komputer, perangkat keras dan perangkat lunak bekerja bersama-sama dalam sistem operasi untuk memproses data dan menghasilkan output yang diinginkan oleh pengguna. Arsitektur komputer dan jaringan memungkinkan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, sementara pengguna memanfaatkan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Komponen sistem komputer. Pemroses atau prosesor berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Kemudian memori utama berfungsi menyimpan data dan program. Memori utama tidak dapat mempertahankan data dan program yang disimpan bila sumber daya energi dihentikan. Perangkat masukan dan keluaran.
berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal, yaitu perangkat penyimpan sekunder, perangkat komunikasi, terminal, dan sebagainya. Dan terakhir, interkoneksi antar komponen adalah struktur dan mekanisme untuk menghubungkan pemroses, memori utama, dan perangkat masukan atau keluaran. Keempat, jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Perangkat input dan proses. Perangkat input merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer, seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Proses merupakan tahap dan pemrosesan data di mana informasi yang telah dimasukkan ke dalam komputer diproses dan dianalisis menggunakan prosesor atau CPU. Perangkat output dan memori. Perangkat output merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil proses atau informasi yang telah diproses oleh komputer, seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Memori merupakan komponen dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi sementara, baik untuk proses atau untuk disimpan dalam jangka panjang. Ada beberapa jenis memori dalam komputer, termasuk memori utama, RAM, memori cache, dan memori sekunder. Kemudian soal terakhir, jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Langkah-langkah menginstal Windows 10. Yang pertama, siapkan DVD installer atau file ISO Windows 10 dan pastikan komputer yang akan diinstal memiliki spesifikasi hardware yang memenuhi persyaratan minimum untuk menjalankan Windows 10. Yang kedua, booting atau memulai komputer dari media instalasi Windows 10. Jika menggunakan DVD installer, masukkan DVD ke dalam drive optik dan restart komputer. Jika menggunakan file ISO, mount atau ekstrak file ISO dan buat media bootable. Contohnya dengan menggunakan USB flash drive. Kemudian mulai booting dari USB flash drive tersebut. Yang ketiga, pilih bahasa, zona waktu, dan tata letak keyboard yang diinginkan saat diminta oleh instalator Windows 10. Yang keempat, klik Install Now untuk memulai instalasi Windows 10. Kemudian masukkan produk key Windows 10 jika diminta. Setujui persyaratan lisensi Windows 10, pilih jenis instalasi yang diinginkan, update atau instalasi bersih, kemudian pilih partisi atau drive untuk menginstal Windows 10. Kemudian tunggu proses instalasi selesai, yang mungkin memerlukan waktu beberapa menit hingga beberapa jam, tergantung pada kecepatan komputer dan ukuran instalasi. Kemudian setelah instalasi selesai, atur pengaturan seperti jaringan, akun pengguna, dan pengaturan lainnya yang diperlukan. Yang terakhir, setelah itu komputer siap digunakan dengan sistem operasi Windows 10 yang baru diinstal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.